belum bisa Terkoneksi masuk ya. nih. Karena narasumber kita dari Kalimantan Timur, tepatnya kota apa nih? Kutai Kartanegara. Kutai, kota Kutai Kartanegara. Jadi tergantung koneksi memang. Karena sore hari ini kita undang beliau melalui aplikasi Zoom. Aplikasi Zoom. Buat sahabat RPK yang menyaksikan dari YouTube, channel YouTube bisa melihat ya nanti ya. Kita masih mengupayakan nih untuk terhubung melalui aplikasi Zoom. Supaya saya mau menyebut identitas ataupun keberadaannya mungkin lebih baik yang bersangkutan aja deh. Supaya saya nggak dibilang host palsu ketika salah menyebut. Sahabat RPK, kita lanjut lagi dan jelajah Nusantara kita pada sore hari ini akan berbicara tentang fenomena dukun palsu. Ya sebetulnya itu cuma sebuah judul aja ya Pak, dukunnya. Pak Bubonnya. Halo, Datu Paring. Halo. Ya udah terdengar. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu, nama atau mungkin ada di mana sekarang, di kota mana atau Jadi panggilan saya itu Datu Paring ya, Pak Bung Roy ya. Saya di Kalimantan khususnya. Kalimantan luas, di mana? Jelas. Ya, Kalimantan Timur. Oh, Kalimantan Timur ya. Di kota apa Pak? Ya. Pak Datu? Di kota Tenggarong. Oh, Tenggarong. Ya. Tenggarong. Oh, saya kira di Kutai Kartanegara. Ya betul, 100 buat Bung Roy. Sama ya. Ya, kita mau ngomong soal fenomena dukun palsu nih. Mungkin salah penyebutan dukun palsunya, tapi kita tahu bahwa istilah dukun itu sebetulnya untuk pengobatan. Nah, apa Dato Paring masuk kategori suka mengobati atau? Jadi begini Pak Bung Roy ya. Kalau kita ada saya sama Bung Albert. Iya, Bung Albert, selamat sore nih. Selamat sore Pak Datu. Ya. Jadi kayak gini, kalau kita berbicara tentang palsu, tentu setiap yang palsu pasti ada yang asli, ya kan? Iya. Nah, hanya saja di mana peletakannya, ya kan? Nah, kebanyakan yang dukun-dukun palsu itu selalu mengekspos di media sosial. Guna apa? Guna untuk mencari pasien, ya. Nah, lain dengan dukun yang asli. Perlu diketahui, dukun yang asli itu dari mulut ke mulut biasanya. Nah, misalnya ada orang tua yang bisa mengobati di sini, itu lewat mulut ke mulut biasanya seperti itu, Bung Roy dan Bung Albert. Tapi kalaunya dukun palsu, mereka selalu supaya pemanis menggunakan gimmick misalnya kan, supaya banyak orang tertarik begitu. Dan perlu digarisbawahi, setiap yang palsu pasti ada yang asli, kayak gitu. Ya, kalau saya termasuk yang asli atau palsu, tapi jangan dijawab nanti bahaya. Ya. Ya, untuk kita tahu ya, maksudnya gini, kita tahu kan ini asli, ini palsu misalnya kan, seperti yang diungkap oleh pesulap merah ya kemarin ya, Bung Albert ya. Iya, yang lagi rame pesulap lagi merah. Rame kan pesulap merah membongkar trik para dukun palsu, judulnya begitu. Bagaimana Datuk Paring melihat hal ini? Kalau untuk dukun palsu yang dibongkar pesulap merah itu, tentu biasanya pesulap merah itu pernah juga melakukan hal yang sama dengan yang asli, yang palsu. Jadi mudah betul dia untuk membongkarnya, ya kan? Namanya dukun palsu ini tidak jauh beda dengan pesulap, gitu nah Pak Roy. Semuanya menggunakan gimmick atau media tertentu untuk mensugesti. Sebenarnya gini loh ya, artinya kesembuhan seseorang itu tergantung sugesti Pak Roy atau Bung Albert ya. Artinya misalnya ada orang sakit, tiba-tiba masuk angin, tiba-tiba disugesti dengan benda-benda yang belum pernah mereka lihat, itu akan memberikan spirit bagi jiwanya. Jangan salah loh, di jiwa kita ini ada sebuah kekuatan besar yang ketika dia melihat yang belum pernah dilihatnya, jadi itu sesuatu kekuatan yang baru dilihatnya itu akan membangkitkan kekuatan yang di dalam diri itu, Bung Roy. Jadi menurut saya tidak salah juga gitu untuk menggunakan sugesti itu. Cuman ya kalau untuk mendapatkan keuntungan tersendiri ya saya kurang mengerti gitu.
Ya kan seperti yang dilakukan itu buat jualannya bahkan untuk menipu gitu kan sampai yaitu dijadikan modus misalnya. Ya, dijual jadikannya modus, ada yang bayar katanya 15 juta untuk sembuh. Nah, itu yang salah menyimpang Pak Roy. Biasanya kalau dukun yang asli itu apa namanya? Dia tidak menarikkan kayak gini kemarin ada orang yang sakit. Mau saya itu 300 juta Pak Roy. Tapi melalui bisikan yang ada di situ tuh, oh jangan bilang cuma 17.000 aja maharnya. Jadi orang itu saya kasih tahu 17.000 aja. Padahal maunya saya itu tinggi, gitu loh. Maunya saya maharnya itu lebih tinggi daripada 17.000. Tapi dari media yang ada kodomnya tadi mintanya cuma segitu, ya mau nggak mau segitu gitu nah. Ya Bang Roy pernah berobat juga kan di Kalimantan Timur, menyaksikan langsung kan. Iya. Menanya apa nih? Bung Albert tanya dulu nih. Iya. Jadi sebetulnya media-media yang digunakan untuk melakukan trik sulap itu lebih kepada sugesti ya sebetulnya. Menarik sugesti dari si penderita untuk bisa dia tarik perhatian kemudian menjadi percaya akan kesembuhan itu gitu ya. Iya betul, itu semacam sugesti. Misalnya contoh kita itu kalau kita melompati jurang atau lubang yang 2 meter yang mustahil bagi kita nggak bakalan bisa melewatinya. Bisa, Tapi ya. kalau kita mohon maaf, kalau kita dikejar anjing biar 3 meter kita pasti lompat. Jadi ada sesuatu kekuatannya di dalam Iya. diri kita. Nah sugestinya siapa? Sugestinya itu anjing tadi yang ngejar, begitu. Bisa lebih tinggi lagi loncatnya kalau yang kejar singa ya. Iya, itu mungkin 8 kilometer apa ya kan. Ya, Jadi tapi begini Bung Roy, Bung Albert, saya termasuk bersyukur dengan adanya pesulap merah, dengan adanya dibongkar-bongkarnya hal-hal yang gaib harus dibuktikan. Saya jadi terpikir, mungkinkah malaikat itu ada? Mungkinkah ada yang gaib itu ada? Nah, akhirnya memberikan wawasan masyarakat tidak lagi percaya dengan adanya yang gaib. Contoh malaikat ada nggak? Perlu dibuktikan nggak? Nah, ini yang salah juga menurut saya untuk pesulap merah ya. Artinya jangan terlalu memukuskan bahwa yang gaib itu tidak ada. Bukankah di dalam Al-Quran itu kita disuruh percaya yang gaib? Nah, sehingga itu kalau seperti itu caranya terus menerus, maka yang kita percaya ini selama ini ada alam gaib itu harus kita buktikan. Nah, kalau tidak bisa dibuktikan berarti kita Iya, konteksnya begini, Datu. Kan ini sebetulnya ilmu kebatinan kita sebut ya, secara keseluruhan ya. Leluhur gitu ya. Ilmu leluhur dan segala macam. Ini kan berkembang sebenarnya dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya sebetulnya. Dan itu bagian daripada kearifan lokal. Cuma memang karena masyarakat kita adalah masyarakat beragama, berkeyakinan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga ini tidak diekspos, ini menjadi sesuatu yang tabu di tengah masyarakat, ini menjadi sesuatu yang dianggap bertentangan dengan keyakinan dan agama. Walaupun dalam prakteknya sebenarnya banyak juga yang dicari orang kan gitu. Entah dalam urusan apapun banyak dicari orang ya gitu ya. Apalagi mendekati 2024 nih. Mau pilkada, mau pilpres itu banyak nih. ya. Tapi yang mau saya tanya ke Datu ini kan dari segi budaya dan segala macam. Ini berarti sebetulnya Datu sedang mewariskan juga budaya Kalimantan ini, budaya Dayak sebetulnya yang memang asli gitu ya. Iya, betul. Jadi begini Bang Albert ya, saya tidak mewakili suatu agama manapun, saya mewakili leluhur kepercayaan kami, Bang Albert. Jadi takutnya yang beragama tersinggung dengan perkataan saya nih. Ya. Saya saya melestarikan adat budaya ya. Nah, kebetulan kami sedang terjalin di dalam sebuah bukan komunitas tapi semacam perkumpulan pasukan merah itu di Lamin 1001 Mandau gitu. Ada panglimanya juga. Nah, kalau mau tes juga silahkan ke Kalimantan. Tapi lagi-lagi setiap yang mau ngetes itu pasti ada timbul kesombongan di situ, gitu. Ya, kita nggak mengharapkan untuk itu ya terjadi ya. Kalau nggak salah, kalau kan nanti ada huru hara ya. Panglima apa ini? Panglima Mandau, Panglima Merah atau
Panglima Mandau Pak Roy. Ya, itu yang pernah mendapat rekor muri ya. Panglima Mandau itu mendapat rekor muri, ya, mendapat rekor muri Mandau terbesar di dunia, terpanjang dan terbesar di dunia. Nah, itu baru 6 meter. Nah, ini sekarang masih dalam tahap proses yang sudah lebih panjang daripada situ. Yang saya lihat kemarin itu, wah, panjang betul itu. Mungkin 50 orang baru bisa terangkat itu Mandau. Oh. Sekali-kali lah tim datang ke Kalimantan gitu, tunjukkan. Ya udah, Kita kirim sangat tiketnya, langsung berangkat. Jangan khawatir. Boleh kapan-kapan kita undang Panglima Mandaunya nih untuk ngobrol di RPK. Boleh, nanti saya kasih tahu dulu Bang Lima Mandau. Ini saya share tadi tuh ke grup, linknya ini tadi, grup Panglima Mandau juga. Jadi supaya kita bisa sedikit sombong-sombong adu kuat kan, gitu. Iya. Dengan Panglima Mandau itu bagus Bang Roy. Dia niatnya itu cita-citanya untuk melestarikan adat budaya itu aja. Iya, sebetulnya. Tapi bukan berarti hanya adat budaya, tapi kalau orang mau ngajak ribut juga kami lawani. Siapa takut, ayo. Ya, sebetulnya dalam konteks melestarikan budaya tadi, kita undang Datuk Paring sebetulnya hadir di di acara kita ini, Jelajah Nusantara, yang memang berkaitan dengan seni dan budaya di Indonesia. Bahwa tadi ini merupakan kekayaan alam Indonesia, suka tidak suka, bahwa sebagai masyarakat agamis di Indonesia memang hal-hal seperti ini ditabukan tadi kan ya. Kita sepakat soal itu. Walaupun dalam praktek itu banyak terjadi. Nah, kita bukan sedang mendorong sahabat RPK untuk melakukan sesuatu ke arah sana, tetapi kita sekedar mengangkat budaya bahwa ini adalah bagian daripada masyarakat kita. Kan gitu ya, Datu ya? Iya, betul. Jepang maju akibat sejarahnya, ya kan? Jadi kita perlu juga mewariskan melestarikan adat budaya kita, jangan sampai ketinggalan. Yeah. Banyak yang masuk sudah dari luar ya. Makanya kami mau lestarikan baik itu seni kuntaunya, silatnya, tarinya, ukirnya. Ini ukir paling orang tua-tua aja yang bisanya, anak-anak muda ini masih 1-2 aja. Iya. Nah, kayak saya yang pakai ukir segala macam. Ini paling orang tua-tua. Nah, sekarang sudah hampir punah. Makanya kami mau lestarikan gitu Bang Albert. Ya. Datuk Paring, sayang sekali waktunya terbatas. Mungkin melalui media ini saya berharap Datuk Paring mau nanti kalau kita ngobrol lagi, dan saya menyatakan mengundang Panglima Mandau untuk kita berbicara soal terutama tentang melestarikan budaya Nusantara. Budaya. Dan yang terakhir Datuk Paring, saya tunggu tiketnya. Kalau berani adu santet langsung ketemu. Oke, siap Bang Roy. Oke, makasih ya. Terima kasih Datuk Paring. Sampai ketemu. Siap.